Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jal, wa nasta'inuhu ala umuri dinina wa dunyana, nastaghfiruhu minadh dhunubi wal khataya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia, majlisul ilmi, majlisul Quran. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di awal Ramadan ini Allah terima, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap sahabatnya, ahli keluarganya, para pengikutnya, dan kita umatnya. Insya Allah selalu berusaha mengikuti, meneladani dan mengamalkan tuntunannya, sunnah-sunnahnya, karena kita sangat berharap kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada pagi hari ini membahas surat Al-Furqan, yaitu dari ayat 42 sampai dengan ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'auka yattakhidhunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dan apabila mereka melihat engkau, wahai Muhammad, mereka menjadikan engkau sebagai bahan ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 41 ini yang kemudian dilanjutkan dengan ayat 42 adalah tentang bagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan Nabi bahan ejekan. Mereka menyaksikan bahwa Nabi adalah utusan Allah. Yang mereka lihat adalah penampilan lahiriahnya. Yang mereka lihat adalah bahwa Nabi sama dengan manusia biasa. Nabi sama dengan mereka. Bahkan menurut mereka Nabi lebih rendah dari mereka. Yang dilihat hartanya, yang dilihat adalah kedudukan duniawinya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kesabaran Nabi Muhammad ketika mereka justru malah menjadikan Nabi bahan ejekan, omongan yang tidak pantas, dengan mengatakan hal-hal yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan ayat 42. Hampir saja kata mereka, Muhammad ini telah menjauhkan kita dari sesembahan kita. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Masya Allah. Bagaimana mungkin Nabi menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi maksudnya adalah mereka, beberapa orang sudah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad dan meninggalkan sesembahan mereka yang dahulu. Sehingga mereka mengatakan, untung kami bisa bersabar, tidak ikut Muhammad, sehingga kami tetap menyembah seperti yang disembah oleh nenek moyang kami. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawfa ya'lamun, nanti pada akhirnya kelak mereka akan mengetahui saat melihat azab, siapa di antara mereka dan Nabi Muhammad yang berada dalam kebenaran, siapa di antara mereka dan Nabi Muhammad yang telah sesat jalan. Selalu peringatan Allah kepada mereka orang-orang musyrik adalah tentang al-azab,
tentang nasib mereka di yaumil qiyamah kelak. Karena itulah keputusan, karena itulah ketentuan, dan itulah al-jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit memang memberikan penilaian saat di dunia. Sulit memang kita menetapkan seseorang saat di dunia. Namun yang paling pasti, ketetapan Allah adalah ketetapan yang paling akhir, yaitu pada saat semua manusia berada di alam akhirat. Tentang Nabi juga demikian. Mereka masih mengatakan Nabi seorang yang tidak memberikan kebaikan, malah menjauhkan mereka dari sesembahan mereka. Mereka pula mengatakan perkataan yang buruk kepada Nabi. Maka jawabannya adalah saat nanti mereka melihat azab, maka mereka akan mengetahui siapa sesungguhnya yang berbuat baik, siapa sesungguhnya yang mengajak kepada kebaikan, siapa yang berada di atas jalan kebenaran, ridha Allah, dan siapa yang telah sesat jalannya sepanjang menjalankan kehidupan dunia. Jawaban yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka yang memperolok Nabi, ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Mereka dikategorikan orang yang hanya mempertuhankan nafsunya. Mereka hanya memperturut nafsunya. Sehingga Nabi SAW diberikan oleh Allah jaminan, afa anta takunu alaihi wakila, engkau tetap akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena siapapun yang diutus oleh Allah, berarti dia adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh Nabi berkecil hati mendapatkan perilaku yang buruk dari mereka. Nabi tetap mengajak mereka, membimbing mereka kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah yakinkan Nabi bahwa Allah adalah pelindungnya, wakilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan perlindungan kepada Nabi. Begitulah Allah menenangkan nabinya. Begitulah Al-Quran mengingatkan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad, bahwa Allah akan senantiasa menjadi pelindung nabi-nabinya, utusan-utusannya yang mengajak kaumnya kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Jawaban yang ketiga terhadap mereka yang memperolok Nabi di ayat 44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun. Allah mempertanyakan, apakah mereka ini tidak mendengar? Apakah mereka ini tidak memahami? Jika mereka tidak mendengar, jika mereka tidak memahami, maka itulah manusia-manusia yang Allah kategorikan kal an'am balhum adallu sabila. Seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak, lebih buruk dari hewan ternak. Karena hewan ternak mengikuti apa yang diperintahkan oleh penggembalanya. Hewan ternak pun mengikuti apa yang disuruh oleh penggembalanya, pemiliknya. Sedangkan manusia yang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh pemiliknya, yaitu Allah, berarti mereka lebih buruk dari hewan, lebih sesat dari hewan. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqil. Tidak mendengar dan tidak mau berpikir menjadi tanda bahwa mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh Jahanam telah dipenuhi oleh bangsa jin dan bangsa manusia, yaitu mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mendapatkan penglihatan dari Allah tapi tidak digunakan untuk melihat yang membawa kepada kebaikan, melihat yang baik-baik, melihat yang diridhoi oleh Allah, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pula diberi oleh Allah pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Karenanya mereka lebih sesat dari hewan ternak. Dan itulah ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari
perilaku seperti mereka, dari sikap mereka yang tidak mau mendengar hal-hal yang baik, tidak mau memikirkan ya hal-hal yang baik. Bahkan mereka cenderung untuk selalu mengatakan hal-hal yang buruk. Karenanya mereka disamakan oleh Allah. Kal an'am, ibarat binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hewan ternak. Ayat 45 dan ayat-ayat berikutnya adalah berbicara tentang beberapa tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah yang wajib diperhatikan oleh manusia, hamba-hamba Allah. Alam taro ila rabbika, tidakkah engkau memperhatikan sekian banyak ciptaan Tuhanmu? Di antaranya bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dikaitkan dengan matahari. Dari matahari ada bayang-bayang. Bayang-bayangnya kadang panjang, bayang-bayangnya kadang pendek. Semuanya adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Di awal pagi bayang-bayangnya berbeda ketika di tengah hari. Di tengah hari pun bayang-bayang dari sinar matahari berbeda dengan sore hari, petang hari. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya untuk kebaikan manusia. Kalau bayang-bayangnya tetap, berarti matahari pada posisi yang sama. Namun dengan digerakkan matahari sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ini andaian berupa bayang-bayang. Namun sesungguhnya itulah kehidupan manusia. Matahari Allah kendalikan, Allah atur sehingga memberikan kebaikan kepada manusia. Manusia dapat hidup dengan teraturnya gerakan matahari tersebut. Subhanallah. Karena kalau Allah menghendaki, walau sya'a la ja'alahu sakina, Allah kuasa menjadikan bayang-bayang itu tetap. Berarti matahari tidak bergerak, matahari tidak beredar. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang lain berdasarkan matahari adalah kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Iya, petunjuk waktu kita. Petang hari, pagi hari, atau siang hari. Bahkan juga menjelang malam hari. Petunjuk tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan di siang hari. Matahari dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk manusia di dalam menjalankan kehidupan. Bagaimana keadaan manusia kalau tidak ada matahari? Sulit mereka untuk menjalankan kehidupan. Sulit mereka untuk mencari karunia Allah di pagi hari. Semuanya adalah dalam rangka kebaikan dan kemaslahatan manusia. Diperkuat dengan ayat 46, "Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira." Kemudian kami menarik bayang-bayang itu sedikit demi sedikit, berproses secara bertahap sehingga manusia merasakan kenyamanan, ketenangan dengan gerakan matahari yang sudah diatur demikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kekuasaan Allah berikutnya yang kedua yang ada di akhir surat Al-Furqan, yaitu di ayat 47 adalah Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Allah menjadikan tidur waktu untuk beristirahat. Dan Allah menjadikan siang untuk manusia menjalankan usahanya, menjalankan kehidupannya. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Begitulah ketentuan Allah. Namun itu adalah juga tanda pemurah Allah, pengasih Allah kepada manusia. Allah siapkan waktu malam sebagai pakaian. Mereka tidur di waktu malam, mereka berehat di waktu malam, sehingga mereka dapat bekerja di pagi hari atau di siang hari. Dan Allah menjadikan siang memang waktu untuk manusia menjalankan kehidupan. Melainkan tentu dikecualikan mereka yang memang mendapatkan tugas di malam hari. Namun yakinlah bahwa secara umum kehidupan manusia siang hari, pagi hari untuk bekerja, malam hari untuk berehat dan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keadaan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Itulah ketetapan dan ketentuan Allah. Manusia mengikuti ketetapan dan ketentuan Allah, maka baiklah hidupnya. Manusia yang mengikuti ketetapan Allah, maka berlangsung kehidupannya dengan kehidupan yang menenangkan,
yang memberikan kemanfaatan dan terhindar dari kemadharatan. Allah menyebutkan di ayat 48 bahwa dialah Allah pula yang meniupkan angin, membawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah. Rahmat yang dimaksud di ayat ini adalah turunnya hujan. Hujan adalah salah satu dari tanda rahmat Allah. Salah satu dari anugerah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hujan, maka banyak sekali nikmat-nikmat Allah. Salah satunya yang disebut di ayat 48, dengan hujan ini, maka kami turunkan air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Air hujan boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi. Air hujan adalah air yang sangat bersih, air yang sangat jernih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan hewan ternak. Bahkan dengan turunnya hujan, maka bumi menjadi subur. Kalau bumi subur, maka kemudian manusia mendapatkan banyak manfaat. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Demikian juga pertanian manusia, perkebunan manusia akan tumbuh dengan subur. Dan itu adalah kemanfaatan pula untuk manusia. Kemanfaatan pula untuk hewan ternak. Sebagian hewan ternak adalah memakan makanan yang juga berada di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Linuhya bihi baldatan maita. Dengan air hujan itu, kata Allah, kami menghidupkan negeri yang tandus, negeri yang mati. Suburlah tanahnya dengan air hujan. Manusia amat sangat membutuhkan air hujan untuk semua kehidupannya. Itulah tanda dari nikmat Allah untuk manusia. Kami beri minum kepada sebagian yang telah kami ciptakan, yaitu hewan ternak, demikian juga manusia yang banyak. Dengan air hujan, manusia mengolahnya menjadi berbagai jenis minuman. Masya Allah. Dan itulah merupakan kekayaan dari bumi kita. Dan berarti kekayaan dan kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya berbicara tentang juga tanda kekuasaan Allah. Sungguh, kata Allah, kami pergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Kadang di satu wilayah turun hujan, di wilayah yang lain tidak Allah turunkan hujan. Kadang Allah turunkan hujan, kadang Allah berhentikan hujan. Semuanya, kata Allah, dipergilirkan agar manusia mengambil pelajaran. Ketika mendapatkan turunnya hujan, manusia mengambil pelajaran untuk memanfaatkannya. Ketika tidak turun hujan, manusia pula mengambil pelajaran betapa mahalnya karunia Allah yang bernama air hujan. Manusia bersabar karenanya, manusia bermohon kepada Allah. Bahkan ada permohonan untuk diturunkan hujan dalam bentuk sholat yang kita kenal dengan sholat istisqa. Sholat memohon hujan. Subhanallah. Allah tuntun, Nabi tuntun bagaimana jika kemudian lama tidak turun hujan. Sebagaimana terjadi di masa Nabi, beberapa lama tidak turun hujan. Maka Nabi mengajak para sahabatnya, bahkan diminta para sahabat membawa hewan ternak ke lapangan. Mereka menunaikan sholat istisqa, sholat memohon hujan. Mereka pula memperbanyak istighfar kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di surat Nuh ayat 10, kemudian ayat 11 sampai dengan ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, perbanyaklah kalian memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Jika kalian lakukan, sungguh Dia, Allah yang Maha Pengampun, akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, juga sungai-sungai yang sangat banyak. Di sini Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa di antara solusi seseorang saat kekeringan, saat kesulitan, saat ada masalah adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan beberapa orang datang kepada tabi'in Hasan Al-Basri. Ada yang mengadukan persoalannya, lama tidak berketurunan, lama tidak dianugerahkan keturunan oleh Allah. Yang lain mengadukan kekeringan, musim kemarau yang panjang. Sedangkan muridnya yang lain pula datang mengadu persoalan-persoalan yang melibatkan hartanya. Demikian sekian banyak orang datang meminta pandangan,
meminta jawaban, meminta solusi dari Hasan al-Basri. Jawaban beliau adalah ayat 10 sampai dengan ayat 12 surat Nuh, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari ayat 50, fa'aba aktsarun nas illa kufura. Namun disayangkan, kata Allah, kebanyakan manusia justru tidak bersyukur. Kebanyakan manusia malah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia di ayat 51. Sekiranya kami menghendaki, maka kami akan utus seorang yang memberi peringatan pada setiap negeri. Maksudnya inilah kehendak Allah. Inilah ketetapan Allah. Allah menetapkan satu negeri, Allah siapkan utusannya, Allah siapkan nabinya atau rasulnya. Karena Allah amat sangat maha pemurah. Nabi dan utusan Allah inilah yang membimbing, yang mengajak. Dengan bimbingan Nabi, manusia hidupnya lebih baik. Dengan bimbingan Nabi, manusia menjalankan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dunianya mereka dapat dengan kesejahteraan dan keberkahan. Akhiratnya juga mereka dapat. Karena mereka diselamatkan dari azab Allah. Mereka pula layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan sejati adalah banyaknya orang-orang soleh. Keberkahan dahulu Allah utus nabi-nabinya. Dan nabi-nabi adalah manusia mulia, manusia yang taat, manusia yang soleh. Allah perintahkan kepada nabinya agar kemudian tidak mentaati orang-orang yang kufur. Dan selalu berusaha berjuang terhadap mereka dengan Al-Quran. Yaitu Al-Quranlah yang dijadikan panduan. Al-Quranlah yang disampaikan kepada kaumnya. Sehingga mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Bahkan inilah janji Nabi SAW. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Nanti Al-Quran datang pada hari kiamat. Memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Yaitu para pembacanya, para penghafalnya, para ulama-ulama Al-Quran yang memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan ilmu-ilmu Al-Quran, dan Al-Quran adalah kebaikan yang paripurna untuk dunia manusia dan untuk akhirat manusia pula. Setelah itu di ayat 53 kembali Allah mengingatkan beberapa tanda-tanda kekuasaannya. Wa huwallazi marajal bahrain hadza azfun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhaw wa hijran mahjura. Ayat ini dikaitkan dengan surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kedua ayat ini dikategorikan mengandung nilai ilmiah. Tafsir ilmi yang disampaikan oleh para ulama tentang kedua ayat ini yang maknanya sama, mengingatkan tentang tanda dan bukti kebesaran Allah. Dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar, layak untuk dikonsumsi dan segar. Sedang ada air laut lain yang sangat asin lagi pahit. Namun kedua-duanya adalah untuk kemanfaatan manusia. Manusia membutuhkan air yang bersih, namun juga membutuhkan air yang asin. Dan kedua-duanya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Masya Allah wa subhanallah. Para ilmuwan mengkaji bahwa betul ada air sungai yang Allah jadikan sebagai segar dan tawar. Tapi ada air laut yang Allah jadikan asin lagi pahit. Kedua-duanya tidak bercampur. Padahal berasal dari sumber yang sama. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang menyampaikan, yaitu ada samudra. Yang di situ ada birir, ada penghalang. Yang satu rasanya betul-betul segar. Dan yang satu rasanya adalah asin. Padahal satu samudra, satu laut. Namun begitulah hijram mahjuro, ada pembatas yang menjadikan mereka tidak bercampur
dan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ada dua jenis air, maka ikan-ikannya pun berbeda antara satu laut dengan tempat yang lain. Air yang segar, yang tawar, ikannya berbeda dengan ikan yang berada di air asin. Sehingga disitulah sungguh maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kuasa Allah mencipta dua hal yang berbeda tapi berada dalam satu tempat. Kedua-duanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Dua-duanya memberikan manfaat yang berbeda kepada manusia dan manusia membutuhkannya. Subhanallah. Itulah di antara tafsir ilmi, tafsir yang mengisyaratkan sisi ilmiah yang dikaitkan dengan fenomena kehidupan atau fenomena alam. Dalam hal ini fenomena air laut dan air sungai atau air sumur. Kedua-duanya benar dari sumber yang sama, dari air hujan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menjadikan yang satu tawar, yang satu adalah asin. Kehidupan di air tawar berbeda pula dengan kehidupan di air yang asin. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pula menyebut di ayat 54 tanda kekuasaannya yang lain, yaitu Allah menciptakan manusia dari air, maksudnya air mani. Manusia dijadikan dengan perantara air mani itu keturunan-keturunan dan musahharah, faja'alahu nasabaw wa sihra. Musahharah artinya adalah pernikahan. Dari pernikahan itu ada kemudian keturunan, dari pernikahan itu ada kekerabatan. Ada nasab, yaitu ikatan berdasarkan keturunan, tapi ada sihir, yaitu kekerabatan, kekeluargaan berdasarkan pernikahan. Kedua-duanya adalah merupakan keluarga besar. Seorang suami mendapatkan keturunan, anaknya dan keturunannya. Tapi dia punya sihir, yaitu punya kekerabatan berdasarkan pernikahan dengan istrinya. Karena istrinya ada keluarga dan seterusnya. Demikian sebaliknya para istri ada sihro dari keluarga suaminya dan terus. Dan itu adalah ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga inti atau keluarga dan ikatan keturunan, dan juga ada keluarga inti dari ikatan pernikahan seseorang dengan orang yang lain. Maka menyatulah dua keluarga besar, yaitu nasab dan kemudian sihra. Begitulah wa kana rabbuka qadira. Allah adalah maha kuasa untuk memperbanyak keturunan berdasarkan nasab maupun berdasarkan sihir. Ayat 55, begitulah keadaan manusia. Allah sampaikan berbagai macam tanda kekuasaannya, tanda keagungannya. Namun tetap saja manusia ada yang tidak menyembah Allah, malah menyembah selain Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanfa'uhum, la yadurruhum, tidak memberi manfaat, tidak mendatangkan bencana. Dan begitulah orang-orang yang ingkar kepada Allah, selalu mencari jalan lain, selalu mencari cara lain untuk mereka mengelak dari mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Padahal kewajiban utama manusia, sebagaimana dalam hadis Mu'ad radhiyallahu an ta'budu wa la tusyriku bi syai'. An ta'budallah, hendaklah manusia beribadah. Satu-satunya kewajiban manusia kepada Allah. Namun ketika manusia menjalankan kewajiban itu, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan tidak mengazab mereka. Ketika manusia banyak beribadah, banyak mendekat kepada Allah, maka manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, sebagaimana ayat 55 tadi, manusia yang ingkar, tidak mau menyembah kepada Allah, malah menyembah selain Allah, tentu manusia ini akan diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Diingatkan oleh Allah di ayat 56 bagaimana kedudukan utusan Allah. Khususnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan dua,
pembawa kabar gembira, mubasysyira, dan pemberi peringatan, nadhira. Dua hal itulah yang dijalankan oleh Nabi. Ketika umatnya patuh, ketika umatnya mau mengikuti ajakannya, maka Nabi menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira nikmat, kabar gembira keberkahan, kabar gembira surga. Namun manakala mereka tidak mau mengikuti, Nabi pula memberi peringatan, mengingatkan mereka akan kemungkinan turunnya bala dari Allah, musibah dari Allah, kemungkinan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Antara memberi peringatan dan memberi kabar gembira adalah keseimbangan. Yaitu di situ ada perintah-perintah Allah dijalankan, ada kabar gembira. Ada larangan-larangan Allah dijalankan, ada peringatan. Dan manusia membutuhkan kedua-duanya. Kadang-kadang kita perlu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berikanlah peringatan. Peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Manusia punya sifat salah, punya sifat lalai. Kalau tidak diingatkan, mungkin manusia terus-menerus dalam kesalahan, dalam dosa. Maka Nabi diantaranya berfungsi memberi peringatan. Namun ketika manusia menjalankan perintah Allah, menjalankan kebaikan-kebaikan dan ketaatan, maka Nabi berfungsi pula untuk memberikan kabar gembira. Demikian kita kepada keluarga kita. Ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, kabar gembira lah yang disampaikan. Ketika mungkin mereka lalai dan lupa, maka kita memberikan peringatan, namun dengan bahasa yang sebaik-baiknya agar betul-betul mereka menyadari apa yang sesungguhnya mereka patut lakukan untuk mendapatkan banyak karunia ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan tentang nabinya bahwa Nabi tidak pernah meminta apapun kepada kaumnya ketika Nabi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pula sungguh malah mengabaikan semua ajakan-ajakan Nabi. Malah orang-orang mengambil jalan kepada Allah dengan cara yang terbaik. Inilah komitmen para nabi. Begitulah tuntunan Allah kepada para nabi. Mereka betul-betul amat sangat ikhlas menjalankan dakwahnya, menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Ini untuk menguatkan bahwa para nabi tidak mengharapkan apapun dari manusia. Mereka hanya mengharapkan dari Allah. Sehingga kalau ada ungkapan tentang nabi, bahwa nabi ini memang membutuhkan ini, membutuhkan itu, maka Allah bantah dengan ayat 57 bahwa tidak pernah Nabi meminta balasan kepada mereka. Cukuplah balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah kedua kepada para nabi adalah selalu bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayy, dengan sifat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian perintah pula untuk bertasbih memuji Allah. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui dosa hamba-hambanya, dosa kaumnya yang tidak mau mengikuti tuntunan, bimbingan, dan ajakan para nabi. Bertawakal merupakan sifat yang mulia. Dengan tawakal berarti kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan bertawakal berarti kita menjadikan Allah pelindung kita dan penolong kita. Tawakal ini sifat yang sangat agung. Dan itulah sifatnya para nabi. Mereka tetap ikhtiar yang maksimal menjalankan tugas dari Allah. Namun Allah perintahkan mereka bertugas hanya menyampaikan. Menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan. Ketika mereka tidak mau mengikuti, maka mereka diperintah, yaitu para nabi, bertawakal kepada Allah. Banyak bertasbih kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui semua kesalahan dan dosa mereka. Kalau Allah maha mengetahui, maka Allah lah yang akan membalasnya. Para nabi terbebas dari dosa-dosa mereka. Para nabi berarti diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wajib kita bertawakal? Alladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Bagaimana mungkin manusia tidak bersandar, tidak bergantung kepada Allah? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui. Jika kita ingin tahu tentang Allah, sifat-sifatnya, keagungannya, seluruhnya,
Tanyalah, kata Allah, kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah bertanya kepada orang yang tidak tahu, apalagi bertanya kepada orang-orang musyrik yang memang tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buktinya, manakala mereka orang musyrik diperintah bersujud, justru mereka malah mempertanyakan, wa mar-Rahman, siapa ini Ar-Rahman? Padahal mereka tahu Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih. Mengapa kami harus sujud kepada yang Allah perintahkan kepada kami? Dan mereka malah menjauh dari kebenaran. Ayat 60 merupakan penutup dari ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Adalah ayat sajdah. Kita disunahkan untuk sujud manakala ada ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang isinya perintah sujud, atau isinya adalah sujudnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sujudnya malaikat-malaikat. Ada sujudnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala manusia. Ada pula sujudnya seluruh makhluk yang lain selain manusia dan selain malaikat. Ayat sajdah disebut juga dengan sujud tilawah, yaitu sujudnya sujud tilawah, sujud atas bacaan yang di dalamnya ada ayat sajdah. Sepakat para ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bisa kita sujud karena kita membacanya atau mendengar ayat yang dibaca oleh orang lain, dan itulah ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup ayat saja ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya yang wajib kita bersujud, yang wajib kita beribadah, dan sujud adalah tanda kita betul-betul merasakan kekecilan kita, merasakan kerendahan kita di hadapan Allah. Maka sujud adalah keadaan yang paling Allah cintai. Sujud adalah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Aqrabu ma yakunul abdu wa rabbihi wa huwa sajid. Nabi SAW menyebutkan, sungguh yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika ia sujud. Fa'akthiru fihi doa. Karenanya perbanyaklah berdoa ketika kita sujud. Insya Allah kita tetap mampu menjalankan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, menunaikan ketaatan, meningkatkan kesolehan kita, menambah amal ibadah kita, investasi untuk dunia kita, kebaikan-kebaikannya, dan untuk akhirat kita, kemuliaan-kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.